Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Hafiz Pranata dengan NPM 217006505. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS pemrograman sistem bagian 2 yang sudah saya kerjakan. Langsung saja. Di sini ada shortcut program sederhana C++ yang dimana terdapat suatu perhitungan yang melibatkan lebih dari satu operator aritmatika. Di sini saya menggunakan 4 jenis operator aritmatika. Yang pertama ada plus, min, kemudian ada kali dan bagi. Di sini juga ada 3 variabel, ada variabel A, B, dan C, dan juga setiap variabel sudah saya inputkan nilainya. Isi dari variabel A itu ada 5 tambah 4 dikali 2 dan itu dibagi 6. Yang B ada 8 tambah 4 dikali 2 terus dibagi 4. Yang terakhir ada variabel C, 10 dikurang 4, terus ditambah dengan 2. Em, Nanti outputnya akan jadi seperti ini. Hasil dari variabel A sama dengan 6, variabel B sama dengan 6, dan hasil dari variabel C sama dengan 8. Em, Berikut saya akan menceritakan proses kompilasi program di atas tersebut. Pertama, buat file baru dengan ekstensi .cpp. Sebagai contoh, kalau untuk program di atas itu adalah hitungan .cpp. Lalu ketikkan kode program di atas ke dalam file tersebut. Selanjutnya, buka command prompt, lalu arahkan ke direktori di mana file program tersebut disimpan. Ketiga, ketika ketik perintah g++ hitungan.cpp untuk mengkompilasikan program tersebut. Nanti program tersebut akan menghasilkan file executable yang bernama hitungan. Terakhir, ketikkan perintah slash hitungan untuk menjalankan program yang sudah dikompilasi tadi. Di sini karena user sudah masukkan nilai dari variabel A, B, dan C, maka program tersebut akan langsung menghitung dan menampilkan hasil perhitungan dari variabel A, B, dan C di layar. Di sini juga saya akan menjelaskan singkat dari kode program di atas. Untuk baris pertama ada include ya stream digunakan untuk menangani input-output dalam program. Nah, di baris ketiga ada using namespace std yang berarti seluruh baris kode dalam berkas terkait secara default akan menggunakan kelas kode atribut dari namespace std tadi. Yang selanjutnya baris kelima ada integer main merupakan fungsi yang akan dijalankan pertama kali saat program dijalankan. Selanjutnya ada baris ke-7 sampai dengan ke-11 merupakan deklarasi dari variabel integer yaitu A, B, dan C dan juga masing-masing dari variabel tersebut sudah diinputkan nilainya. Bar ada baris ke-13 sampai dengan ke-15 itu menampilkan perintah untuk teks ke layar, ini salah satu bentuk outputnya nanti. Baris ke-17 sampai dengan ke-19 itu juga sama seperti baris ke-13 sampai dengan ke-15. Hanya saja pada baris ini terdapat bitwise left, ada variabel A dan B dan juga C yang dimana mereka bekerja untuk melakukan perhitungan di variabel A, B, dan C. Selanjutnya baris terakhir merupakan perintah untuk mengembalikan nilai 0 dari fungsi main yang berarti program tersebut berjalan dengan baik. Gitu. Selanjutnya proses kompilasi. Proses kompilasi itu sendiri adalah proses yang melakukan transaksi kode sumber dari bahasa pemrograman tingkat tinggi ke dalam bahasa mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Proses ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu lexical analyzer, syntax analyzer, dan terakhir ada semantic analyzer. Yang tahap pertama ada lexical analyzer. Proses ini dilakukan Proses yang dilakukan pada tahap ini adalah membaca program sumber karakter per karakter, satu atau lebih atau deretan. Karakter ini dikelompokkan menjadi suatu kesatuan mengikuti pola kesatuan kelompok karakter atau token yang ditentukan dalam bahasa sumber dari disimpan dalam tabel simbol.
Sedangkan karakter yang tidak mengikuti pola akan dilaporkan sebagai token yang tidak dikenal. Setiap unit kecilnya diberikan karakter atau token yang sesuai dengan tipe data seperti operator, konstanta, identifier, dan lain-lain. Berikut ada tabel dari spesimen dan juga token. Sini ada include dengan token preprocessor, ada IOStream dengan token string literal, ada using namespace std dengan token identifier, ada integer dengan token keyword, ada main dengan token identifier, dan masih banyak lagi. Bisa dilihat. Kemudian selanjutnya ada tahap syntax analyzer. Setelah tahap lexical analyzer selesai, berikutnya adalah tahap syntax analyzer yang biasa juga disebut parser. Pada tahap ini token yang didapatkan dari hasil lexical analyzer diurutkan atau disusun lalu dikelompokkan ke dalam suatu struktur tertentu secara spesifik. Tahap selanjutnya ada tahap semantic analyzer. Setelah tahap syntax analyzer selesai, berikutnya adalah tahap semantic analyzer. Tahap semantic analyzer merupakan tahap yang penting karena merupakan pusat dari tahap kompilasi dan juga merupakan jembatan antara fase analisis dan fase sintesis pada compiler. Pada tahap ini, program sumber akan diperiksa untuk mencari kemungkinan kesalahan semantik dengan cara memanfaatkan struktur hierarkikal yang dihasilkan dan yang dihasilkan dari tahap syntax analyzer. Pada tahap ini akan dihasilkan suatu kode yang executable pada kompilasi yang sederhana lalu dimanipulasikan dengan berbagai optimization dari translator sampai nanti benar-benar executable dihasilkan. Mungkin segitu saja yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.